Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang indikator terbaik di TradingView ya teman-teman ya. Jadi karena lama nggak upload dan saya baru sempat buat video, jadi di video kali ini kita akan bahas saja langsung indikator yang sedang trending di eh, TradingView ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di sini tuh ada indikator, kemudian di sini ada bagian trending ya. Kemudian kalian pilih aja yang paling atas ini teman-teman ya. Jadi, indikator ini yang akan kita bahas hari ini, kemudian kita akan coba live trade besok menggunakan strategi ini, teman-teman ya. Jadi sebelum, kita live trade besok, kita akan bahas dulu cara penggunaan dari indikator ini, teman-teman ya. Dan kita akan coba sama-sama besok backtest dan beberapa hari yang lalu juga saya udah coba dan di sini memang hasilnya cukup lumayan bagus, teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk pembanding teman-teman melakukan analisa ya. Dan di sini saya lihat, banyak sekali teman-teman yang mungkin bingung menggunakan indikator ini ya. Tapi buat teman-teman yang ingin simple mungkin hanya melihat dari bagian row-nya saja, tidak melihat hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Dan di sini saya menggunakan settingan default dulu teman-teman ya. Di sini saya menggunakan settingan default, kita lihat sama-sama. Di sini settingannya default dan buat kalian yang menggunakan latar putih mungkin kalian bisa ganti aja ya bullish color-nya dengan yang lain ya. Seperti ini misalkan bullish color-nya warna putih mungkin ya. Seperti ini ya, ini akan merubah tampilannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh gini teman-teman ya, saya jelasin dulu cara penggunaan dari indikator ini tuh sebenarnya eh, ada yang versi aslinya, ada juga yang versi modifikasinya. Jadi yang saya bahas di sini mungkin adalah versi asli ditambah lagi dengan apa namanya, versi yang dikombinasi ya. Kombinasi ya dalam artian ini loh momen yang bagus untuk digunakan, ambil posisi di market XAU ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas di market XAU terlebih dahulu karena besok Senin itu kita akan coba dengan menggunakan strategi ini di XAU USD. Dan seperti biasa untuk live trade besok itu jam 7 teman-teman ya, jam 7 ke atas. Dan kita akan bahas dulu gimana sih cara penggunaannya, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, mungkin sebagian orang, cukup melihat arrow yang di atas dan arrow yang di bawah. Oke, seperti itu ya. Ini simple sekali dan open posisinya gimana, Bang? Open posisinya cukup di next candle ya. Kemudian stop loss kalian harus melihat dari eh, dot yang di sini, dot berwarna putih ini atau kalian bisa menggunakan garis yang ada di sini ya. Bebas, tinggal pilih. Dan untuk rasio risk rewardnya kalian pastikan 1:1 dulu baru ke 1:2 seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi 1:2, nah ini hasilnya seperti ini. Dan di next candle-nya juga sama ya. Di sini itu sell di next candle ya. Di next candle ini adalah sell, short position di next candle. Kemudian stop loss di sini teman-teman ya, ini 30 pip ya, 30 pipan ya. Dan di sini kurang lebih runningnya itu juga sama, hampir 30 ya, 30 cuman beda 0,24 lagi. Dan ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kalian bisa take profit ya di sini atau SL plus ya 30 pip untuk yang scalping ya. Untuk yang swing nanti kita akan bahas dan di sini ya yang kita bahas untuk scalping dulu di time frame M5 seperti biasa. Ya, kemudian di next kita akan tunggu lagi muncul sinyal seperti ini dan kita akan open posisi di next candle. Ini dia break di sini, stop loss seperti biasa di dot yang di sebelah sini ini 30 pip dan target 30 pip 1:1 dulu. Kalau memang dia running dan bisa di SL plus kita akan target di 1:2 seperti itu. Dan ini cukup simpel indikatornya, memang akurasinya juga cukup lumayan bagus. Saya bilang cukup lumayan bagus saja karena kalau saya bilang terlalu bagus nanti kalian terlalu FOMO ya. Jadi menghindari yang namanya resiko ya. Kalian tuh kalau trade pastikan resikonya itu sudah jelas dan kalian memang sudah perhitungkan resikonya. Di sini juga sama, di next candle ada muncul sinyal dan stop loss di sini ya. Ini stop lossnya cukup lumayan gede di 60 pip. Jadi buat kalian yang suka scalping, kalau ambil SL di besar-besar gini lebih baik kalian skip karena apa? Kalau memang kalian tidak apa namanya, tidak sanggup, lebih baik kalian skip di momen-momen yang SL-nya gede-gede seperti ini ya.
Ya walaupun memang ada peluang dia masuk di rasio 1:1, tapi kalian harus pertimbangkan juga resiko yang kalian akan ambil seperti itu. Oke. Di sini ada sinyal loss juga teman-teman ya. Di next candle dia ada muncul seperti ini dan di next candle kita ambil posisi buy misalkan ya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah dot sebelah kirinya itu nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada dotnya itu sebenarnya ya, jadi sama kayak seperti ini ya. Ini kan ada dotnya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada dotnya di sini, sebenarnya kalian tuh nggak usah entry. Karena apa? Kalau misalkan nggak ada dot, berarti nggak ada batasan. Di sini bebas. Dan kalau dia break ke bawah di sini, itu artinya tren terjadi, teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah nggak ada batasan dari dotnya ini, ya habis di seberang sini. Dan kalau kalian lihat dotnya itu kan ada di sebelah sini ya. Dan ini sempat break ya, ada ekornya. Dan hati-hati kalau kalian melihat market seperti ini, kalian pasang stop loss di sini 30 pip, nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kalian mau hindari, lebih baik dihindari dot wajib ada di seberang sini ya. Di seberang sini dan lagi press dan tidak ada sumbu candle yang menyentuh. Ya, kalian bisa cek di sini. Jadi sama seperti yang di sini. Oke. Tapi kalau kalian mau ambil nggak apa-apa, kalian pakai batasan dot yang ada aja di sini ya. Atau kalian mau pakai yang di sini juga nggak masalah nanti karena ada cara juga yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan dua cara. Di sini cara yang apa namanya? Yang mungkin versi dari eh, indikatornya ya. Nah, di sini kita coba aja ya, kita coba aja open posisi dan menggunakan batasan di sini dan kita stop loss di 30 pip ya, anggap 30 pip, oke? Nah, kemudian di next-nya kita akan coba lihat apakah ada. Nah, ini ada dot ya. Setiap kali ada dot ya, setiap kali ada dot ini kemungkinannya menjadi area supportnya dia teman-teman ya. Mungkin itu artinya karena secara keseluruhan yang saya lihat di indikator dot ini adalah batasan-batasan terendah atau tertingginya teman-teman ya. Atau yang bisa dikatakan sebagai mungkin change of character-nya dia seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada sinyal sell. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau dia stop loss-nya besar sampai 100 pip ya. Lebih baik kalian skip. Kenapa? Karena untuk scalping itu SL 100 pip setara dengan kalian swing seperti itu. Dan mungkin beberapa orang nggak kuat mental lah istilahnya. Nah, anggaplah seperti ini teman-teman ya. Ini udah running 70 pip ya. Mungkin bisa di SL Plus ini masih bisa profit teman-teman ya kalau kalian menerapkan SL Plus ketika sudah running mungkin 10 sampai 20 pip. Tapi kan tipis sekali Bang. Ya, nggak apa-apa lah itu sudah menjadi resiko dan kalian bisa turunin ke main time frame di M1 untuk bisa SL Plus SL Plus SL Plus seperti itu ya. Jadi kalau SL yang seperti ini gedenya sampai 100 pip mungkin kalian bisa skip teman-teman ya karena buat scalping SL 100 pip tuh cukup besar. Mungkin di 30 sampai 50 pip lah teman-teman ya. Nah, oke kita next lagi dan di sini juga sama teman-teman ya. Di sini ada sinyal sell dan seperti yang kalian lihat di sini tidak ada batasan di sininya berarti ini masih bisa berlanjut ke atas seperti itu. Oke, cukup simple strateginya dan di sini juga kalian lihat ya, di sini ada sinyal buy position ya di next candle dan kalian lihat stop lossnya ada di bawah sini. Ini baru bisa entry karena apa? Dotnya ada di bawah. Dan di sini 340 pip ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian akan boncos di sini. Jadi lebih baik kalian skip aja. Walaupun kita lihat hasilnya sempat menyentuh sampai di 300 pipan. Oke, 1:1. Ya, mungkin buat teman-teman yang nggak swing scalping ini bisa keteteran ya untuk SL-nya seperti ini ya. Walaupun hasilnya profit tapi kita tidak bisa memastikan secara pasti apakah ini profit atau loss seperti itu. Kalau misalkan loss kita udah kehilangan 340 pip. Kalau dengan lot 0,01 berarti $34 ya. Nah, itu jadi pertimbangan yang mungkin harus dipertimbangkan buat teman-teman semua. Oke. Nah, sini juga sama dan di sini juga ada sinyal sell ya, sinyal sell position. Kemudian stop loss di sini juga nggak ada batasan dotnya di atas. Mungkin kalian bisa skip seperti itu ya, karena dotnya ada di sini kalau kalian mau pakai. Tapi lebih baik di skip momen seperti ini. Dan di sini ada momen juga. Coba kita lihat di next candle-nya, dotnya ada di atas sini ya, karena ini ada dotnya titik minimal dia harus ada dotnya ya teman-teman ya. Jadi kayak di sini nih. Nah,
Ini bukan berarti kalau misalkan dia ada dot ini dia harus break dulu, enggak teman-teman ya. Jadi ini pun dia break pun ini dotnya ini muncul kayak mana dia? Sebenarnya sebagai batasan aja sih teman-teman ya. Ini juga sama, ini juga sama. Ini kan dia di break teman-teman ya. Ini kan pada saat dia perjalanan di sini ini muncul. Oke, abaikan jangan terlalu apa namanya? Terlalu banyak ini berpikir ya, cukup pahami yang gampang-gampang aja. Oke, di sini 92 pip berarti 1:1 kena nggak dia? Oke, di sini 1:1 kena ya. Karena ini kalau udah SL-nya di atas 100 pip mungkin kalian bisa skip karena ini buat yang swing, oke. Di sini juga buy position di next candle, stop loss di sini 170 pip, tapi kalau kalian lihat di sini teman-teman 170 pip ya itu memang tipis, cuman ya nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan nanti dia balik ke bawah ya kan seperti itu. Oke, rata-rata hasil dari trade-nya itu ya positif teman-teman ya. Ini profit, 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 profit dan profit. Oke. Nah, ini win rate-nya cukup bagus ya teman-teman ya, tapi kalian harus perhatikan juga bahwa nggak semua indikator itu tersedia secara terus-menerus. Mungkin nanti akan ada update dari pemiliknya dan mungkin indikator ini tidak seterusnya sama hasilnya seperti itu ya. Jadi ini untuk settingan default. Nah, nanti untuk settingan berikutnya itu kurang lebih agak panjang sedikit ya, agak panjang sedikit karena memang saya menggunakan strategi yang dimana kita bisa buy sell seperti itu untuk scalpingnya ya. Dan di sini saya udah jelasin beberapa trik ya atau beberapa cara ya untuk kita bisa ambil posisi dengan win rate yang cukup lumayan besar seperti itu ya. Dan di sini di nextnya masih belum ada sinyal dan kalau misalkan belum ada sinyal gini kan kalian nggak trade ya selama kurang lebih ini mungkin hampir 1 harian ya. Dan di sini juga sama, ini sell dan di sini ada dotnya, kita ambil posisi, misalkan di sini sell ya. Stop loss di sini itu berapa? 100 pip. Nah, kalau 100 pip kalian bisa skip karena apa? Ini bukan ranahnya yang bisa scalping ya karena SL-nya gede. Kemudian di sini juga sama, sell di sini itu dia swing trade ini cukup lumayan besar dan targetnya ya di sini 1:1 270 pip, oke. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, rasionya memang ini loss 100 pip, buat yang swing ini udah 1:2 ya. Kalau misalkan loss lagi ya kalian habis juga segini dua tuh. 270 pip ditambah 110 pip seperti itu ya. Jadi cukup lumayan besar juga SL-nya seperti itu. Nah, di sini juga sama teman-temannya, ini yang terakhir kemarin di next candle kita bisa buy posisi. Kemudian di sini juga SL-nya 120 pip, kalian bisa skip ya. Kalian bisa skip. Kemudian di sini juga dia ada sinyal sell dan kalian lihat di sini nggak ada dot sama sekali ya, jadi skip aja. Kecuali dia ada area tertinggi selanjutnya, kemudian dia turun, baru kita bisa ambil posisi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu caranya teman-teman ya. Mungkin besok kita akan coba untuk live trade menggunakan cara yang normal dulu teman-teman ya. Nanti cara yang lebih mungkin lebih expert lagi kita akan bahas di next video karena biar nggak panjang durasi videonya ya. Saya lihat di sini udah lumayan 13 menitan kita berbincang dan untuk settingan di sini saya pakai settingan default ya. Besok kita akan bahas untuk noise filter, kemudian swing period sama expired bar-nya berapa seperti itu. Liquidity look back-nya di sini default aja sebenarnya teman-teman ya, dan di sini kalian bisa ganti aja bullish color-nya dan candle body transparannya ini kalian bisa rubah misalkan jadi 0 mungkin ya, buat teman-teman yang nggak suka yang transparan gitu kan biar tampil-tampil seperti ini bisa juga ya. Jadi terserah kalian lah di setting-setting aja, yang penting ini settingan default yang udah bawaan dari indikatornya. Dan di sini teman-teman ya, ingat kalian wajib backtest terlebih dahulu ya, jangan langsung menggunakan akun real, demo aja dulu teman-teman ya untuk mengetahui hasil dari indikatornya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung sampai saat ini cari broker, mungkin kalian bisa apa namanya, coba dicek di link deskripsi. Saya menggunakan broker tersebut, kemudian kalian bisa
backtest di demo juga, akun demo ya, semua free, dan grup Sinyal ada di deskripsi juga teman-teman ya. Kalian bisa masuk dan kalian bisa sharing di sana ya. Dan untuk grup Sinyal itu berakhir di Desember 2025 ya. Jadi awal tahun kita akan mulai dengan grup baru lagi, dan mudah-mudahan grup baru itu bisa eh, apa namanya, kita sama-sama untuk grow account ya, dari 100 atau $200 menjadi sekian ratus dolar seperti itu. Oke. Mudah-mudahan terlaksana di tahun 2026 awal ya, Januari 2026 seperti itu. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, dan terima kasih atas support dan dukungannya teman-teman ya, dan kita akan lanjut ketemu besok di live thread. Bye bye.